Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberitahu oleh Allah tentang khobar al-munafikin. Lam ya'lamhum ahadun illa Hudzaifah. A'lamahum bihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi Muhammad memberikan kepada Hudzaifah nama-nama orang yang munafikin yang mana tidak diketahui kecuali Hudzaifah. Maka oleh sebab itu dia dilaqabi sebagai sahibus sir Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi la ya'lamuhu ahadun ghairuhu. Dia adalah sahabat yang menjaga rahasia orang-orang munafik yang tidak diberitahukan Nabi kecuali kepada Hudzaifah dan tidak boleh meriwayatkan kepada yang lainnya. Maka oleh sebab itu pendalilannya seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang kisah Abu Darda, di mana disebutkan di dalam kisah qadamtu Syam fa shallaitu rak'atain tsumma qultu Allahumma yassirli jalisan salihan fa ataitu qauman fajalastu ilaihim fa idza syaikhun qad jaa hatta jalasa ila jambi qultu man hada qalu Abu Darda fa qultu inni da'autullaha an yassarali jalisan salihan fayassarokali. Maknanya, lihat bagaimana para sahabat dalam keadaan safar, di mana Hudzaifah safar ke Syam. Maka dia dari Madinah safar ke Syam. Syam itu sekarang Suria, jauh. Maka seperti biasa orang yang safar gharib, terasing, apa dia doakan untuk dirinya? Allahumma yassirli jalisan salihan. Ya Allah, jadikanlah aku duduk dengan orang-orang yang soleh. Lihat, as-salaf selalu takut kepada dirinya, sehingga dia datang ke Syam, ke Suria, orang yang gharib, stranger, orang yang aneh, pendatang, takut mendapatkan teman yang buruk, yang menyebabkan hilang ilmunya, menyebabkan akhlaknya menjadi buruk, duduk dengan orang-orang yang buruk. Maka dia meminta kepada Allah, Allahumma yassirli jalisan salihan. Wahai Allah, mudahkanlah bagiku teman yang baik dalam safar yang gharib, yang terasing ini, tidak kenal siapa-siapa. Maka di saat dia selesai dari salat 2 rakaat dohirnya di masjid, maka aku melihat orang-orang berkerumun dengan syekh, orang yang sudah tua dan berilmu. Maka aku berkumpul dengannya dan aku katakan, man hada? Qalu Abu Darda. Siapa ini Abu Darda? Sahabi. Maka sangat senang Hudzaifah ibnul Yaman. Fakultu ini da'autullaha an yuyassirali jalisan solehan fayassarokali. Dia langsung berkata kepada Abu Darda, aku meminta kepada Allah agar dalam keterasingan safar ini aku ditemani oleh orang-orang yang soleh. Maka Allah memudahkan aku bertemu dengan kamu, wahai Abu Darda. Senang bertemu dengan sahabat Nabi. Maka berkata Hudzaifah kepada Abu Darda seperti tadi, pernyataan bahwa dia berdoa dan senang. Maka dikatakan, mimman anta? Qultu min ahli Kufah. Qala awalaisa indakum ibnu ummi abdi sahibi an-na'lain wal wisad? Maka bukankah di antara kamu ada Ummu Abdi sahibi Na'lain, ini gelar untuk sahabat. Wa fikum alladhi ajarahullahu minasyaiton, yakni ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam. Au laisa fikum sahibu sirri nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi la ya'lamuhu ahadun ghairuhu. Maka disebutkan oleh Abi Darda, bukankah kamu di Kufah itu ada sahabat yang demikian dan demikian, dan ada sahabat yang menyimpan rahasia kaum munafikin dari Nabi, tidak mengetahui kecuali dia? Iya, itulah anak, itulah saya. Maka bertemulah 2 sahabat yang agung ini di Syam, Suria. Maka ini laqab yang disebutkan oleh Abu Darda untuk Hudzaifah. Maka seperti ucapan Hudzaifah ibnul Yaman itu sendiri,
Seperti di hadis yang lain, di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Hudzaifah mengucapkan tentang rahasia ini. Wallahi ini la a'lamun nas bi kulli fitnatin hiya kainatun fima baini wa bainas sa'ah. Maka aku sesungguhnya orang yang paling mengetahui tentang fitnah dikarenakan dikhabarkan oleh Nabi. Illa an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyarra ilayya fi dzalika syai'an lam yuhadithu ghairi. Karena Nabi merahasiakan ini dan dia menyampaikan kepadaku dan tidak boleh disampaikan kepada yang lain, dan Nabi tidak menyampaikan kepada sahabat yang lain. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol wa huwa yuhadithu majlisan ana fihi anil fitan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'udul fitan minhunna thalathun layakadna yadarna syai'an minhunna fitanun kariyahu as-saif minha sigar wa minha kibar. Maka Nabi menyebutkannya tentang berita-berita fitnah itu kepadaku. Maka inilah dari keutamaan Hudzaifah ibnul Yaman, dan dari keutamaan beliau juga, beliau adalah seorang pemuda yang sangat pemberani. Mana dalilnya? Di saat perang Khaib, di saat perang Khandaq, perang Ahzab. Perang Khandaq dinamakan perang Ahzab juga. Bagaimana ceritanya? Di mana Madinah itu dikepung oleh lebih dari 10.000 tentara dari Arab berkoalisi, beraliansi, semua kufar Arab untuk menghancurkan Madinah, karena Madinah sudah mempunyai wilayah sendiri dan sudah perang Badr dan perang Uhud dengan kufar Quraisy. Maka akhirnya kufar Quraisy meminta aliansi, Muhammad ini baru. Maka kita orang-orang kufar Quraisy bersama Arab yang menyembah berhala lebih banyak dari Muhammad. Bagaimana kalau kita hancurkan Madinah? Maka akhirnya berkoalisi dan beraliansi dengan semua kelompok kufar. Maka mereka mengepung Madinah agar Madinah itu tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Maka ini hanya rencana manusia. Maka di situ ada Salman Al-Farisi dan Allah memberikan hidayah kepada Salman untuk memberikan ilmu kepada Nabi dengan Khandaq. Maksudnya agar mereka pasukan-pasukan berkuda dan pasukan kavaleri berkuda dan pasukan artileri yang merayap berjalan tidak bisa masuk ke kota Madinah. Maka Madinah dijadikan parit yang besar, yang mana jarak paritnya itu tidak bisa kuda kavaleri, kuda zaman dulu, kuda Mustang untuk orang-orang Arab yang mahal dan kuat. Maka lompatannya bisa lebih dari 5 meter. Bayangkan 5 meter itu mudah bagi kuda-kuda ini. Mungkin lebih dari itu, 7 meter, 8 meter melompat dengan orang di atasnya membawa pedang. Maka dibuatlah parit yang besar. Kata Salman Al-Farisi, di tempat kami di Faris, karena negara Faris, Persia, dari negara adidaya yang mengetahui ilmu-ilmu tentang peperangan, maka dibuat parit. Kuda-kuda mereka tidak bisa lompat, dan pasukan artileri berat pun yang merayap tidak bisa masuk. Namun ini kerja yang keras. Maka Nabi bersama para sahabatnya sibuk membuat parit agar mereka tidak bisa masuk. Maka dibuatlah parit. Inilah dia perang Khandaq. Maka akhirnya kelompok orang-orang aliansi kufar tidak mampu untuk masuk. Maka akhirnya plan B, rencana yang kedua apa? Ya sudah, diembargo saja. Sekarang tidak bisa masuk makanan, minuman, semuanya dikepung. Tinggal menunggu hari. Itu rencana manusia. Namun Allah yaf'alu ma yasha. Allah melaksanakan kehendaknya, menolong orang-orang yang wali-walinya,
dan nabinya dan utusannya. Maka pada waktu itu sudah mulai juga aliansi ini merengsek, melihat dari peta, ternyata Madinah itu di belakangnya ada desa orang Yahud Bani Quraidah. Yang jelas desa ini tidak dibuat parit karena desa orang. Namun telah terjadi perjanjian Nabi dengan orang Yahud, mu'ayasyah, maknanya kita hidup damai. Tidak ada antara Yahud dengan Nabi masalah. Saling menghormati, menghargai, tidak saling mengkhianati. Namun orang Yahud namanya juga Yahudi. Maka di saat di atas angin, oh ini kesempatan ada aliansi Arab ingin menghancurkan Madinah, kita juga tidak ingin Muhammad itu, Nabi itu jaya raya, maka kita pun beraliansi dengan mereka. Terbayang bagaimana pada saat itu sudah puncak mara bahaya, parit sudah dibuat, namun mara bahaya datang dari plan C. Apa? Mereka para aliansi Arab membuat kesepakatan dengan Yahud akan masuk dari kampung mereka untuk merengsek Madinah tanpa parit, kampung. Jadi dipersilahkan oleh kepala desanya Pak Jorong, silahkan serdadu aliansi kufar yang 10.000 masuk lewat desa kami. Ya sudah masuk ke Madinah. Namun semua itu rencana manusia. Maka akhirnya disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa dijadikanlah malam itu topan badai, yang mana tadinya mereka akan menunggu kemenangan dihitung beberapa hari, apalagi mereka sudah bisa merengsek melewati desa Bani Quraidah al-Yahudi. Sudah hancur Madinah, hancur Muhammad. Itu prakira manusia. Namun Allah mengutuskan angin taufan, sehingga angin yang kencang itu membuat tenda-tenda mereka terapung, dan api-api untuk membakar api unggun mereka pun susah menyala karena angin yang keras, dan bahan-bahan makanan dan bahkan kuda-kuda pada kabur. Maka ini dengan mudah Allah utus angin taufan. Maka disinilah hadis yang berhubungan dengan Hudzaifah, yang berhubungan dengan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ataupun Imam Muslim. Dikatakan, kunna inda Hudzaifah faqala rajulun law adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu ma'ahu. Faqala Hudzaifah, yang mana dia bersama Nabi di Lailatul Ahzab, di malam-malam angin taufan di Madinah, yang mana akhadatna rihun syadidatun wa qurrun, maka angin yang sangat kencang menimpa semua kaum muslimin dan juga kaum kufar. Namun kaum muslimin di rumah-rumah mereka dan kufar membuat tenda di luar parit, maka tenda-tenda ini luluh lantak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yauma al-qiyamah. Fasakatna falam yujibhu mina ahadun. Summa qala ala rajulun ya'tina bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Fasakatna falam yujibhu minna ahadun. Summa qala ala rajulun ya'tina bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Fasakatna falam yujibhu minna ahadun. Faqala qum ya Hudzaifah. Maka Nabi mengatakan dengan 3 kali, menandakan tidak ada yang berani ngacung, tidak ada yang berani aku ya Rasulullah.